Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Kita sambungkan rohani kita ke guru-guru kita, hingga Sang Maha Guru, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Berharap kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan berkah dari para kekasih Allah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa ila jami'is sahabati ajmain, khususan al khulafa'ur rasyidin al mahdiyin wa ila jami'i masyayikh sufiyati ajmain, khususan wa ila jami'i ulama'ina wa awliya'ina, khususan awliya itis awalam sunan amdal akhirim sunan kalijaga, wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb wa tajlibul barakah war rizqal katsir wa bakir bis sadaqah fa innal bala yanzilu qabla al bukur fataruddu al qada'a fil hawa. Wahai Ali, sedekah sirri, sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murka Allah. Sedekah sirri itu dapat menarik keberkahan-keberkahan dan menarik rizki yang banyak. Oleh karena itu, bakir bis sedekah. Bersegeralah untuk bersedekah. Awali pagimu dengan sedekah. Karena bala itu turun sebelum pagi. Kemudian dengan sedekah tersebut, qada, ketentuan Allah yang akan ditimpakan kepadamu tertolak sebab sedekahmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini berkaitan dengan sedekah. Lebih-lebih sedekah dalam bentuk sirri, sedekah yang tidak ada orang yang tahu selain orang yang sedekah dan Allah. Sedekah yang dirahasiakan. Ini berat. Kenapa? Karena nafsu manusia umumnya ketika melakukan kebaikan, ketika bersedekah, ketika menolong orang, dan seterusnya, nafsu menuntut untuk dikabarkan, diberitahukan ke orang lain. Berat nafsu ini kalau kebaikan kita, kebolehan kita tidak ditunjukkan ke orang lain.
Sementara nafsu kita sebaliknya. Umumnya ketika kita melakukan keburukan dan seterusnya, enggan untuk diketahui oleh orang lain. Itulah sifat nafsu dari nafsu kita. Saudara-saudaraku, sedekah itu banyak ragamnya. Tidak hanya dalam berbentuk uang, materi, atau sesuatu. Di dalam hadis, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu juga termasuk sedekah. Engkau menyingkirkan duri atau apapun yang mengganggu orang yang lewat, itu juga termasuk sedekah. Banyak macam dan ragamnya sedekah. Sampai-sampai di salah satu ayat Allah menerangkan orang-orang yang menyesal selama hidupnya dia tidak mengeluarkan sedekah. Kemudian setelah matinya ia minta ditunda kematiannya. Minta diberikan kehidupan lagi beberapa waktu agar dia bersedekah. Saudara-saudaraku, dari sini memang nafsu kita terasa berat untuk diajak bersedekah. Lebih-lebih sedekah sirri. Sedekah di mana tidak seorang pun tahu. Bahkan dalam bahasa kiasan, ketika tanganmu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Manfaat besar yang didapatkan dari sedekah sirri adalah tudfi'u ghadabar Rabbi, memadamkan murka Tuhan. Kita tahu ketika orang tua kita marah ke kita, seperti apa rasanya? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segala. Ketika Allah murka kepada seorang hamba, dipastikan ketidakenaan demi ketidakenaan akan dialami oleh si hamba tersebut. Nah, solusi untuk meredam kemurkaan Tuhan adalah dengan sedekah sirri. Yang kedua, keuntungan atau faedah utama dari sedekah sirri adalah menarik keberkahan-keberkahan hidup. Keberkahan-keberkahan akan sampai kepada orang yang melakukan sedekah sirri. Apapunnya senantiasa diberkahi oleh Allah. Artinya, dalam kondisi enak diberkahi oleh Allah. Dalam kondisi tidak enak diberkahi oleh Allah. Jika ingin seperti itu, lakukan sedekah sirri. Ini sering kita saksikan ketika setelah selesai akad nikah, kita mendoakan kepada mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik. Barakallah, semoga Allah memberkahi laka untukmu. Apa yang enak-enak, apa yang engkau rasakan sebagai sebuah kenikmatan, semoga diberkahi oleh Allah. Wa baraka alaik, begitu juga. Semoga ketidakenakan di dalam hidupmu. Apa yang menurutmu tidak nikmat, semoga juga diberkahi oleh Allah. Artinya ketika nikmat diberkahi oleh Allah, engkau pandai bersyukur, dan ketika
menerima bala, musibah, ketidakenakan, engkau diberkahi oleh Allah, engkau kuat bersabar. Nah, jika ingin mendapatkan itu, lakukan sedekah sirri. Ini baik untuk pengantin baru yang mendapatkan doa barakallahu laka wa baraka alaik, untuk menarik keberkahan dalam hidupmu, lakukan sedekah sirri. Yang ketiga, warizqal katsir. Sedekah sirri menarik rizki yang banyak. Setiap orang pasti menginginkan rizkinya banyak, diberikan rizki yang banyak. Nah, untuk mendapatkan itu, solusinya lakukan sedekah sirri. Setelah sedekah, jangan diomong-omongkan ke siapapun. Simpan rapat-rapat. Banyak kisah para wali, para kekasih Allah yang melakukan amalan sedekah sirri ini. Orang-orang yang disedekahi baru tahu setelah beliaunya wafat. Pesan selanjutnya, wabakir bis sodakoh. Bakir ini pagi-pagilah, wisuk disiono, dahulukan segala sesuatu dengan sedekah. Mulailah dengan sedekah. Bangun tidur langsung bersedekahlah. Ini mengingatkan kita akan satu sabda Nabi bahwasannya di pagi hari itu Allah mengirimkan malaikat, di mana malaikat yang satu mendoakan orang-orang yang rela melepas sebagian dari harta kekayaannya untuk disedekahkan. Kemudian malaikat yang satunya mendoakan dengan doa yang tidak baik kepada orang yang enggan untuk mengeluarkan sebagian dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kenapa sepagi itu Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali menganjurkan untuk bersedekah? Karena bala, musibah itu turun di malam hari. Apa yang akan terjadi di pagi hari ini nanti ketentuannya sudah ada di langit, di angkasa, di awang-awang. Nah, sebelum itu terjadi, ketika seseorang memulai aktivitasnya dengan sedekah, apa yang mestinya ditimpakan kepadanya bisa jadi tertolak sebab sedekah sirri yang dilakukannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari guru kita adalah hadapilah hidup dan kehidupan ini dengan doa dan sedekah. Senjata yang dimiliki seorang hamba adalah doanya. Hadapilah segala sesuatunya dengan doa. Kemudian ikuti doa tersebut dengan sedekah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena perintah Nabi, padamkan api neraka, walau dengan bisyik tamroh, walau dengan kurma separuh. Artinya, padamkan api neraka, ketidakkenakan yang engkau alami, padamkan dengan sedekah. Semoga wasiat Nabi ini benar-benar menginspirasi kita, membuat kita lebih semangat lagi untuk bersedekah, lebih-lebih sedekah sirri. Ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabin wa minal mutatahhirin wa adkhalana wa iyyakum
fi zumrati ibadi sholihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.